Jangan maafin orang yang udah selingkuh, goblok. Aduh. Tergantung, Bar. Lu udah gila. Aduh, wah gila lu. Lu gila. Gara-gara diinjek sama Devano. Ya siapa sih yang nginjek orang kalau lagi jalan nggak sengaja? Gak ada. Siapa yang nginjek orang? Ih. Nggak sengaja. Udah Jadi gitu diinjek Devano, berdarah. kita, Hello, aku Maria. aku Devano dan Hendra. Welcome back to Versus. Siapa yang cons? Alright. Siapa? Aku cons. Aku pro berarti ya. Oke. Ini tentang relationship. Topiknya relationship ya. Ya kita mulai ya. Statement pertama. Hubungan yang toxic tuh wajar banget. Biar ada sedikit tantangan dalam hubungan. Cons. Nggak wajar sama sekali. Karena apapun yang toksik akan endingnya pasti bakal buat hubungan itu kandas. Jadi kalau numpuk toksik dibiarin terkandas. Iya sih. Mau seseru apapun nih, mau setoksik dan walaupun entertaining ya mungkin kayak walaupun entertaining tapi ya. Tapi kadang-kadang kalau dipikir-pikir dari hal yang lain, sisi-sisi yang lain, asik tau. Maksudnya ada warnanya jadi hubungannya ya nggak sih maksudnya? Cuma sakit. Anjing lah. Bercanda. Tapi kan maksudnya kadang sesuatu yang toxic, Iya. sesuatu yang bikin sakit, jadinya ada pelajaran buat next step-nya tuh bakal kayak apa gitu. Iya, aku paham sih. Anjing bagus banget. Tapi kuat nggak pertanyaannya? Kuat nggak di hubungan yang toksik? Aku sih nggak kuat ya. Aku sih nggak kuat ya. Aduh, pegangan dulu. Mentalnya ntar lama-lama jelong hancur. Jadi enggak sih. Kalau saya sih no. Aku sih no. Ya aku juga deh. Dengan aku ngalah deh. Tapi emang. Oke. Kita next. Tahu? Oh ya. Oke. Next. Kalau pacaran, kalau pacar lo ngelakuin white lies, itu wajar banget. White lies tuh Kayak kecil hal-hal ya? kecil ya. Tidak, karena hal-hal kecil nantinya akan menjadi besar Ya, dan akan terbiasa nantinya. Maksudnya kayak dari kebohongan kecil itu, kalau kita biasakan bohong, even sekecil apapun, pasti nanti akan terbiasa sampai ke depannya. Jadi no. Lebih ke kalau bohong demi kebaikan gitu. Oh, Kayak, demi berarti kebaikan. Gue misalkan Oh. nganterin cewek lain Oh. pulang misalnya. Tapi sebenarnya itu hal Sebenarnya- kecil ya. Aku nggak bisa lagi gitu sebenarnya. Nggak bisa apa nggak? Maksudnya nggak bisa untuk kayak bohong sama hal kecil kayak gitu. Karena jadinya kebiasaan Iya sebenarnya. benar, kayak bakal keterusan nanti ke depannya mau sekecil apapun. Justru kalau hal kecil harusnya nggak bohong sih, nggak sulit untuk ngungkapin sih. Harus kita biasakan mau nggak nyaman apapun ya. Sulit ya ini pertanyaan ini. Anjing nih. Sabar bro. Nggak saya sih no. Aku juga no. Tapi kamu harus pro. Ayo. Iya makanya itu dia. Aku bantu. Mungkin kadang-kadang bohong kecil tuh Dibutuhkan dibutuhkan untuk karena nggak soalnya nyakitin hati. iya. Iya. Siapa tahu maksudnya kita nggak bantuin sama temen yang lagi sakit, lagi putus misalkan kayak gitu kan. Terus dia butuh banget ditemenin, terus kita di sisi yang lain kita ada janji Iya, sama pacar kita untuk kayak, paham. udah aku udah janji sama kamu tapi aku harus bohong ya, udah aku bohong gitu. Sisi yang tepat. Iya ya Pak. Mungkin pacarnya kalau kita ngomong nggak bisa ngertiin, terus nanti Sulit ya. next question. Next question. Next. LDR cuma bisa dilakuin sama orang yang punya mental yang kuat. Betul. Aku pro lagi ya, gimana dong? Betul. Aku yes. Karena LDR tuh banyak banget tantangannya dari waktu, dari ya perasaan emosional yang kadang-kadang kita udah pengen tidur tapi dia masih ngerocos, pengen ngomong segala macam. Kayak time difference-nya sulit ya. Mungkin kalau LDR-nya nggak terlalu jauh, nggak dibutuhkan effort yang sebegitu susah. Tapi kayaknya kalau LDR jauh mungkin dua-duanya harus sama-sama kuat. Kayak misalnya kalau misalnya Jakarta
sama apa ya yang time-nya sama Bangkok misalnya. Nggak Jakarta begitu Bangkok jauh. kayak waktunya sama ya kan. Jadi mungkin itu masih lebih gampang ya. Mungkin harus tahan-tahan kangennya aja paling ya nggak sih? Iya. Ya, Iya, susah sih. tahan kangennya susah sih emang. Terus apalagi kalau mereka ada kehidupan di sana, kita ada kehidupan di sini. Sering-sering video call lah bro. Setiap saat sih. Ya kan? Jadi Sering-sering kayak video call-nya kebalik gitu. Kalau misalkan aku mau tidur gitu, Iya. aku video call, Mm-mm. dia nemenin aku tidur. Terus nanti Iya, kebalikannya iya, gitu aja. gantian, Terus-terusan. Sampai capek. Mentalnya harus kuat. Ya, betul. Oke, next. Kalau masih temenan sama mantan, artinya masih ada perasaan. Fuck you. Enggak sih. Enggak sih menurut. Enggak sih, aku sih enggak. Lah, Lu ini pro ya kayak gini ya? Harus pro. aku cons ya. Mm-mm. Menurut aku enggak temenan sama mantan enggak harus masih ada perasaan sih. Maksudnya kayak ya kita bisa meminimalisir pertemanan itu seminim mungkin biar enggak, ngerti gak sih, nggak harus intensif ketemu segala macam, chat-chatan segala macam, kayak ya udah berteman sewajarnya aja, maksudnya jalin relation yang baik aja masih. Iya. Ya Devano, hati-hati ngomong. Ayo. Menurut aku sih, karena aku bekerja di screenplay dan sebelumnya juga sama Naura, jadi Iya. aman-aman aja sih. Aman-aman aja. Aman-aman aja tuh gue sampai sekarang. Keren lu bro. Yoi, Lu keren sih bro. thank you. Berarti jaga hubungan baik aja kan? Iya. Iya. Nggak usah temenan. Iya. Iya, Gak benar. maksudnya Setuju? iya, iya setuju. Kalau aku personally nggak perlu sih. Oke, next. Posesif adalah tanda peduli yang terlalu berlebihan. Enggak. Tapi iya, tapi Possessive. enggak. Tapi kayak kadang lucu gitu, ngerti gak sih? Kadang kalau misalnya kita dibiarin aja lepas gitu kayak bahasa kayak- itu sama kayak yang tadi yang kayak Little White Lies itu. apa? Kayak gimana? Jadi lama-lama besar. Posesif kecil, lama-kelamaan jadi kayak posesifnya Numpuk ya. numpuk gede gitu. Tapi kadang Kalau kalau dibiarin. misalnya kita let's say aku mau pergi gitu, terus pacarku kayak ya nggak apa-apa anytime gitu, kayak bolehin dan segala macam. Terus aku kayak kok dia nggak ada, ngerti nggak sih, nggak ada nahan yang dikit gitu sih. Kadang-kadang kalau awal-awal, Mar. Lucu Iya ya kan? kalau awal-awal. Lucu. Mungkin kalau awal-awal lucu ya. Pas udah Tapi tahun posesif- ketiga sih udah tai lu. Enggak sih. Ada lucunya tapi jangan berlebihan lah. Iya, jangan kadang-kadang. berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik sih emang. Jadi ada porsinya masing-masing. Kayak kalau posesif kecil-kecilan kayak menurut aku lucu deh. Kecil-kecilan yang kayak Mungkin karena Kayak- aku cemburu-cemburu Berpengalaman. kecil, cemburu-cemburu kecil aja deh. Kayak ya, tapi kan maksudnya lama-lama dia jadi sesuatu yang apa-apa jadi diposesifin gitu. Ya True. pengalaman aja sih. Benar. Sih nggak cemburuan sih orangnya gitu. Oh iya. Oke, next. Ngeluarin effort buat pasangan tuh harus hitung-hitungan. Gue Kayak transaksional gitu. Enggak. Shock aja denger pertanyaan. Gila. Shock banget. enggak sih, kalau aku enggak. Kalau punya pacar kayak masalah lo masalah gue juga gitu. Jadi kayak you need me, I'm 24/7 for you. Aku juga nggak hitung-hitungan lagi. Gak hitung-hitungan, mau soal waktu, Kecuali or kalau financial. kalau hitung-hitungannya berlebihan jadinya matre Apanya? ceweknya. Itu maksudnya kalau aku Aku juga bingung tadi ngomong apa. oh Kebiasaan nih. iya mungkin kalau misalnya berlebihan jadi dianggapnya ceweknya Iya. matre. Mm-mm. Iya. Tapi kalau misalnya effortnya mereka selevel dan sama, kita harus lihat juga dong kalau misalnya pasangan kita nggak ngelakuin hal yang sama ya ngapain gitu, ngerti nggak? Iya kan? Jadi kita harus pinter juga guys. Yang setuju cewek-cewek semua tuh. Yang cowok nggak ada suaranya nih. Aku cewek aja. Gitu. Oke, next. Oke, next. Ya. Next. Kalau udah punya pacar, nggak boleh punya temen lawan jenis karena nanti salah satu Temen aku cewek semua. Hmm. Sahabat aku cewek semua, nggak ada yang cowok. Sekarang ada cowok satu, Reza Candika. Oh.
Tapi yang cewek lebih dominan. Iya, kamu Kayak banyak sih sahabat iya. perempuan. banyak banget. So Aman. Kalau aku sih ya berbaurlah dengan siapapun yang kamu mau. Asal kan kita udah gede ya, tahu mana yang boundaries. tahu mana yang pantas dan nggak pantas untuk dilakukan. Jadi aku nggak True. pengen ngomong lah. Aku pengennya dia inisiatif sendiri. Kayak udah biarin aja nggak apa-apa. Karena semakin kita kekang, semakin mereka bakal ngerasa ketahan terus jadi kayak sembunyi-sembunyi lah nanti segala macam dan itu nggak enak banget. Jadi mending ya udah do whatever you want. I trust you. Tapi kalau itu pilihan kamu untuk jaga trust itu atau enggak gitu. Terima kasih dokter Boyke. Ih, dokter cinta ya saya. Dokter cinta, dokter seks, dokter Boyke. Oh iya. Dari mana ada yang mau ditanya? Oh ya, aku sangat Pro. Oke, kita next aja. Next, kita harus selalu memprioritaskan diri sendiri daripada pasangan. Iya kan kamu cons. Gimana konsep dong? Aku pernah di hubungan yang dimana aku lebih memprioritaskan pasangan aku dan itu berakhir sangat nggak baik buat diri aku. Jadi dari situ aku belajar untuk apapun itu love myself first. Jadi I have to go pro on this one. Right. Tapi emang balik lagi sih. Aku juga maksudnya punya pengalaman mulu sih anjing, pengalamannya banyak banget sama begini. Umur berapa sih bang kalau boleh tahu? Enggak maksudnya kadang-kadang kalau kita ngikutin pasangan, kadang ada tuh orang yang kayak deketin cewek, terus dia berusaha untuk jadi orang lain untuk bisa deketin dia, berusaha untuk bikin dia suka, tapi itu bukan diri sendiri gitu. Itu yang sebenarnya harus iya jadi lama kelamaan jadi kayak bohong gitu. Iya. Kayak nggak being truthful aja ya ke diri Betul. sendiri. Gitu. Oke, next. Maafin pasangan yang udah selingkuh tuh nggak apa-apa. Ganti, artinya lo percaya dia bisa. Pertanyaannya apa sih? Maria nyok. Dia mau jawab. Tuh ini pertanyaannya apa? Sampai ngeblank gue. Maafin yang pasangan. Sekali lagi. Maafin pasangan yang selingkuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena artinya lo percaya dia bisa. Oh gini, kalau misalkan pasangan lo selingkuh, lo bakal kasih kesempatan kedua nggak? Tapi ada beberapa case yang ternyata berhasil karena aku masih percaya ada kesempatan, banyak kesempatan. Guys, Jangan maafin orang yang udah selingkuh goblok. Aduh. tergantung Bar. Lu udah gila lu. Aduh wah gila lu. Lu gila. Lu gila. Nggak mau. Ya udah Maria yang jawab. Kalau menurut aku enggak, jangan. Udah jangan. Karena itu habit. Kayak ya udah mau dimaafin 30 kali juga bakal tetap kayak gitu loh. Karena udah it's him. Emang dia seperti itu tabiatnya. Jadi susah banget untuk ngebanya kecuali dirinya sendiri gitu loh. Kecuali dia ada keinginan gitu dan itu susah banget. Jadi nggak mau. Aku pro ke Maria. Sabar. Tapi sebenarnya beberapa orang ada yang berubah ya. Aku nggak tahu sih. Ada nggak cowok yang selingkuh tapi abis itu dia nggak selingkuh lagi? Mungkin kayak 1 dari 10. Nggak, tapi ada kok. Maksudnya Iya. yang ngomong cowok lagi. Iya benar. Gak mungkin karena menurut ini aku realistik ya. Ini realistik ya teman-teman. Nggak ada orang yang selingkuh sekali 2 kali itu akan keterusan mau selingkuhnya sekecil apapun gitu loh. Mungkin chattingan doang atau cuman scroll segala macam kayak kamu belum nemu, jangan sampai sih. apa Maksudnya jangan sampai yang selingkuh habis itu berakhir. Iya. Nggak mau. Karena kadang-kadang capek yang diselingkuhin. Capek banget. Segitu aja ngomongnya. Capek banget sih. Karena Capek, bro. kedepannya jadinya yang selingkuhnya harus kayak semangat banget buat ngasih tahu kalau dia berubah. Yang satunya masih di situ aja. Kalau misalkan yang selingkuh Aku udah ngerti berubah maksud banget kamu. nih, udah 100% berubah, Nah, tapi yang si cewek masih di sini. bahas itu terus kayak Iya. lu beneran gak sih udah berubah? Pasti kayak ada Iya, trust jadinya issues. begitu. Ada yang berubah, Itu tapi case, kemungkinan
berhasil sampai nikah dan segala macam nggak mungkin menurut aku. Aku mikirnya kalau misalnya aku lanjutin dengan cowok yang tukang selingkuh, ntar kalau misalnya kita nikah suatu saat dia bakal selingkuh lagi sih, So bakal. it's a big no. Yeah, it's a big no. I don't want my kids to have a father figure like that. Oh my god, berat banget. Nggak mau, Yeah. kasihan anak saya. True, Ntar. true. Hai guys, sekarang kita ganggu lagi waktu sebentar untuk berterima kasih karena kita sudah mendapatkan silver play button yang dimana ada 100.000 subscriber. Nah, kita mau minta tolong, sini. Kita mau minta tolong buat kalian semua yang nonton ini subscribe. Bantuin kita dapetin 1 juta supaya bisa dapat gold play button. Pokoknya jangan lupa untuk like, Komen, subscribe. Baik, lanjut tonton lagi. Oke. Next, terakhir. Kalau pasangan udah cemburu berlebihan, artinya hubungan lo tuh udah dalam zona merah. Zombie kan? Wow, zona merah kayak series apa itu ya? Iya. Kayaknya ada sih yang beritanya zona merah Iya, di zombie. video.com itu ya? Iya, video. Video. Udah diingetin 1000 kali. Iya, series video. Cemburu yang berlebihan. Iya sih, kayaknya zona merah sih itu sih. Iya, kayak yang tadi aku bilang sebelumnya sih. Iya. Kalau misalkan pasangan yang sebenarnya nggak ngapa-ngapain, terus ceweknya yang kayak cemburunya banget, itu jadinya berantakan. Bener. Setuju. Kamu apa yang kamu cons-nya dalam Apa tadi? Kalau misalkan pasangan lo udah cemburunya berlebihan, berarti hubungan lo tuh ada di zona. Enggak, karena sesuatu bisa diperbaikin. Maksudnya kayak kalau misalnya saya kontra. Jadi kalau misalnya pasangan saya cemburu, kita tetap bisa melakukan hal-hal tertentu untuk bikin dia nggak cemburu gitu. Contohnya, Nice answer, Maria. Contohnya terus. kita bikin hati dia lebih tenang dan gak gelisah gitu dengan cara sayang aku sama ini misalnya gitu, video call gitu, terus kayak kabarin I'm leaving soon, I just got home, you wanna call, ini aku baru sampai pulang gitu. Setransparan mungkin, jadi cowok kamu gak cemburu. Aku setuju sih. Jadi cemburu masih bisa ditanggulangi kok Dan kalau dua-duanya mau. Dan gak sesusah itu untuk ngabarin kayak It's very simple. sama siapa aja gitu, tinggal di foto atau misalnya di chat. It's very simple. Kalau pasangan lo kayak, gue gak suka sama temen lo. Itu dia zona merahnya. Itu dia zona merahnya. Itu benar. Wah. Itu yang maksud aku tadi. Kalau cemburu sama temen, wah gimana Aku ya? paling nggak bisa. Devana yang Susah. sekarang teman banget. Oh ya? Aku berpaku kepada diri aku sendiri dan teman-teman aku. Karena menurut aku teman-teman yang selamanya. Oh, Pacar belum tentu selamanya. damn. Diri kamu yang selamanya. Anjay. Kita udah sampai di mitos atau fakta. Oke, yang pertama, mitos atau fakta, Devana sekarang lebih suka main film dibanding nyanyi. Film atau series? Susah banget jawabnya. Bisa nggak nyanyi sambil main film? Karena dia bisa tuh. Aduh, nggak bisa aku jawabnya. Fuck. Aku lebih pilih main film daripada Nyanyi. Daripada nyanyi. How do you answer that? aku juga nggak bisa. Gimana saya? Oh ya, tebak aja. Discuss it. Dia cinta dua-duanya, nggak Right. bisa. Aku nggak ada yang lebih di antara yang lain. Kalau bisa dua-duanya. Right. Ya kan? Ya. Berarti jawabannya lebih ke fakta kali ya. Karena sejauh ini masih bisa beriringan dua-duanya. Kadang-kadang kalau ada tawaran film pun ada scene satu yang nyanyi gitu-gitu. Jadi kayak masih Iya benar-benar. satu arah, satu jalur. Masih beriringan. Tiba-tiba aku tahun 2019 juga ada film musical. Jadi kayak bisa dua-duanya kak gitu. Oke, next. Mitos atau fakta, Maria selalu kesulitan melakukan adegan action. Fakta karena di zona merah ini first time dia untuk melakukan adegan action.
Sebenarnya kalau kesulitan pasti ada, tapi kalau aku ditanya aku struggling atau enggak karena timnya mendukung banget. Tim Piranha ada sutradaranya, dua-duanya pada keren-keren semua. Jadi aku ngerasa benar-benar dibimbing banget gitu dan enggak struggling sama sekali. Tapi ada struggle-nya sendiri, kayak dimana kaki aku. Iya, Maria jadi syuting zona merah ini kukunya lagi copot jempolnya. Belum copot. Malah belum copot, Jadi lagi aku sakit ya nahan. kan? Jadi jempol aku tuh, Sampai copot semua. jadi jempol aku aku lagi di jalan, temen aku nyelengkat kayak, terus aku jatuh, aku lagi pakai sendal jepit gitu, jadi ya terus kuku aku lagi panjang waktu itu jempolnya, terus nancep gitulah. Yeah. Nah pas banget itu sebelum syuting zona merah apesnya. Jadi aku nggak ada waktu untuk Healing. nggak ada waktu untuk ngecabut semua kuku gitu kan, jadinya cantengan. Udah gitu banyak scene zona merah di mana harus lari segala macam, loncat-loncat pagar. Dan aku pakai sepatu running gitu, jadi ketutup kan, pakai kaos kaki, sepatu ketutup banget dan itu jadi infeksi lebih bengkak lagi dan itu jempol aku bengkak Yeah, I banget. remember nganterin ke rumah sakit. Akhirnya karena udah parah banget, aku sampai kayak kadang-kadang pincang gitu. Yeah. Eh, Dan berdarah di mall. Gara-gara diinjek sama Devano. Ya siapa sih yang nginjek orang kalau lagi jalan nggak sengaja? Ada. Siapa yang nginjek orang? Ih. Nggak sengaja. Udah Jadi itu diinjek Devano, berdarah banyak banget. kita syuting 3 bulan di Jogja kan. Udah gitu lagi libur waktu itu ya. Iya. Abis itu lagi libur, kita akhirnya waktu itu bertiga sama Karidla Karidla. pergi ke suatu mall di Jogja. Lagi mau makan segala macam, nggak sengaja. Aku tuh kalau jalan tuh nggak pernah bisa lurus, agak mencong-mencong. Orangnya dia kan tuh agak nggak bisa nggak diem jelas. yang gini-gini. Anjing lu gitu-gitu. Kebanyakan gerak aja anaknya emang. Iya, terus nggak sengaja lupa atau kenapa nginjek jempolnya Maria. Pas nginjek darahnya kayak Nah, itu Kayak satu. banjir. Tunggu belum semuanya, itu satu. Yang kedua di tempat makan yang berempat Iya, sama iya. Mas Andri sama Kak Agni. Jadi duduknya lagi gini, berdua depan-depanan, kita berempat kan. Terus kakinya Devano nih kayak lagi naik, terus dia turun. Pas banget kena jempol aku, berdarah. Akhirnya direndam lah sama ember, plung bisa gitu. sendiri kukunya kayak gitu. Bisa nggak? Nggak usah. Boleh Terus tangan. abis itu, tapi akhirnya Devano dan Karidla berhasil bikin aku ke rumah sakit dan copot kuku aku. Karena tuh jadinya kukunya tuh nyangkut ke kulit daging-dagingnya kan. Dan itu bener-bener Jadi sakit bengkak sendiri banget. gitu. Kayak sunat tuh jempol lu. Serem banget. Serem banget cuy. Iya, terus akhirnya dicabut deh semuanya kukunya. Iya. Painful banget dan itu masih lanjut syuting kan waktu itu. 3 bulan enggak? Tiga. Dan dia baru Ih, sakit. kukunya itu Bulan kedua ya. bulan terakhir. Bulan terakhir, udah mau terakhir ya. Goblok. Terus scene terakhir kita di mana di jembatan. Jembatan. Aku nggak. Ada ekstras injek aku karena ya kan lari-larian kejar-kejar zombie. Zombie juga kagak mikir. Iya. Nah enggak, terus lucu aja gitu. Nginjeknya pas banget di jempol aku yang itu lagi. Jadi semua orang tuh nggak tahu kenapa nginjeknya tuh selalu di spot ini. Kenapa nggak di kanan aja gitu kan? Kayak nggak tahu deh, aneh gitu. Pas banget gitu. Tapi ya udahlah. Seru. Jadi udah cerita. Oke, next. Mitos atau fakta, Devano lampiasin stres lewat apa? Fakta. Udah simple. Iya bener. Fakta. Apa ya? Karena kayaknya ini ngomong aja. Tisu. Nah, ini jadi kamu ngejar loh, ini hitam putih nih. Lanjut aja. Apa namanya? Aku dulu wah kacau sih, karena mungkin lagi sendirian, lagi ada masalah apa segala macam, kayak sering banget jadi nyakitin diri sendiri dan akhirnya ngelihat orang NATO segala macam, terus kayak painnya tuh kan sama aja sebenarnya. Jadi kayak aku ya udah NATO aja lebih baik. Jadi dilampiasinnya ke tato karena Karena hal tersebut Oke. seru. Keren deh tatonya, lihat deh. Kecil-kecil. Mau tato tour? Oh nggak usah ya? Tato Pinterest. Oke, next. Mitos atau fakta, film Kill Bill jadi referensi Maria untuk syuting series
Zona merah. Fakta. Maria pernah ngomong itu. Iya, aku pernah ngomong. Aku nonton Kill Bill sebelum proses syuting karena aku kan di karakter aku di zona merah pakai katana dan aku harus jago banget di situ. Jadi aku ngelihat, aku referensi aja sih biar cara megang katananya dan lain-lain gitu. Itu nontonnya berapa kali? Aku 2 kali lagi nonton, terus nonton Zoom apa namanya yang Korea, aku lupa lagi. Kingdom. Ya Kingdom juga aku nonton. Jadi nggak Kill Bill doang sih, Kingdom, film zombie juga. Oke, next. Kita satu fakta, Devano mulai rajin kerja karena patah hati. Mitos. Karena anak ini emang suka kerja dari kecil. Karena jadi suatu kebiasaan dari kecil sih. Terus ngeliat mama yang juga di industri yang sama, punya spirit yang sama terhadap kerja. Karena dari kecil aku tuh punya papa pilot, terus mama yang penyanyi, sibuk kesana sini. Akhirnya dari kecil brainnya tuh udah secara nggak langsung, unconsciously tuh udah jadi uang. Kayak otak gue semuanya soal uang gitu. Maksudnya untuk masa depan, in a good way ya, bukan kayak uang in a bad way. Kerja keras. Workaholic. Oke, next. Kita satu fakta, bakso makanan kesukaan. Mitos kayaknya ya. Mitos? Bener, mitos. Mitos. Aku nggak suka bakso. Iya. Enggak. Kamu tau bakso mercon gitu nggak sih? Kayak yang ada mozzarella gitu, aku masih suka. Tapi kalau bakso pakai kuah, kurang. Sukanya kuahnya doang. Tapi bisa makan, cuman nggak suka. Nggak suka. Paling makan kuah sama bihunnya doang sih aku. Unik banget. Kamu juga nggak suka dan kan? dia kalau di Jogja tuh, aku juga nggak begitu. Dia juga nggak suka bakso. Kalau di Jogja, Maria itu ternyata suka banget gudeg, jahe. Terus ada lagi yang satu kita suka. Burung dara. Jadi di Jogja tuh kan terus pakai pete dan kol goreng. Dan susu panas. Panas. Dan susu panas. Enak banget. Jadi kita tuh, wah bonding kita luar biasa ya, Mar. Iya. Karena kita syuting 3 bulan kan, Kak. 3 bulan di Jogja, di luar kota. Dan kadang-kadang tuh kalau kalau series, kalau bonding di luar kota tuh malah lebih dekat. Iya, tiap Karena hari kayak ngeliat. keluarga gitu segala macam. Akhirnya karena kita sini berdua mulu, yang lain tuh kayak beda sendiri. Jadi kita kayak kemana-mana, Mar? Kol goreng gitu. Pete goreng. Yo, Pakai apa? Pakai burung dara. Jadi kayak semas. Oke, kita next. Kita fakta, Devano pernah jadi korban bully. You know, man. Fakta. Iya. Facts. Dari nggak tahu ya, kayaknya karena di Jakarta, jadi bullyingnya tuh jadi suatu yang kayak biasa gitu loh. Iya, jadi lumrah. Aku sekolah di selatan, maksudnya ya kayak ada ngatain orang tua segala macem. Aku paling parah sih yaitu ditusuk pulpen kepala aku. Hah? Sama teman sekolah kamu? Ditusuk pulpen. Berdarah? Aku 2 hari baru tahu kalau itu pulpen. Aku ketawa aja. Ih, Makanya sampai sekarang nggak kayak orang gini bego. kan Devano tuh emang apapun Iya. cengenges aja dia. Dia tuh kayak gini nih. Persis nih nyebelin kayak gini. Anak. Iya. Dia cuma orang gini, dia juga kayak Gak apa-apa gitu. Ya paling parah itu dibuang ke sampah sama siapa dibuang ke sampah kamu? sama teman-teman aku Umur berapa ini? SD. Ya ampun, kok anak SD udah Diangkat, ngerti? buang ke sampah. Serius. Kok udah ngerti? Ya, karena pada zaman itu aku tuh di era dimana Instagram aneh tuh banget. lagi naik-naik ya, belum TikTok ya, Instagram. Terus kayak sosmed tuh, jadi kayak apapun yang ibu aku lakuin di sosmed, teman-teman aku tahu. Jadi kayak aku jadi bahan enteng untuk dibully gitu. Ih, sampah lo semua. Tapi aku jadi Bully-bully kayak Devano. sekarang kayak dibully netizen segala macam kayak stres dikit kali ya udah gitu. Itu lama kebal kan? Kalau mah kebal Hati baja ya? di baju. Kayak gini mulu. Gue udah capek sih lama-lama ketawa mulu. Enggak. Ya udah tuh, bisa aja datarnya muka coba. Nah gitu, biasa aja. Nah, tuh kan. Teks. Oke, terakhir. Itu satu fakta, Maria mengaku gampang membuat chemistry dengan Devano.
fakta. Easy. Langsung nyambung dari pas ngobrol. Kita reading day one day itu masih nggak terlalu ngobrol, Iya. malah karena day one day itu lebih kerame-rame ya. Kalau day 3 baru tuh lebih menjurus kayak dipasang-pasangin dan lain-lain. Jadi lebih banyak ada waktu ngobrol dan day 3 kita udah lumayan mencair gitu. Terus di Jogja makin mencair lagi karena banyak scene-scene bareng sih. Iya, banyak banget kan banyak. Jadi banyak ngobrol, Iya. banyak Ada cerita. satu case Om Lukman Sardi. Gitu itu bikin cair semua orang sih. Dia tuh Betul. memang jokesnya bapak-bapak banget. Iya, Jadi tapi kayak dia yang kunci dari segala kunci tuh Mas Lukman Sardi. Dia bikin cair suasana. True. Sama Mas Andri juga sih. Iya kan. Kita udah sampai di segmen terakhir Kata netizen. Oke, let's go. Waduh, lagu Devana yang lain juga bagus banget. Apalagi yang Teman Cintaku. Mungkin vibes lagunya bahagia banget, tapi kalau didalami, lagu itu artinya deep, dark. Terus gak apapun yang kayak sifatnya tuh orang ngomongin lagu aku tuh, aku selalu kayak senang banget. Iya. Karena kayak cita-cita aku sekarang malah untuk tahun depan aku pengen balik manggung lagi. Ya, amin. Semoga hopefully kita bisa nyanyi lagu Teman Hopefully Cintaku we can bareng. watch Devana on stage. Right, next. Waduh, Kak Widi. iya. Kalau ini yang komen Yang komen. casting director Iya. ya, casting director itu namanya. Manajer Mas Andri. Hmm. Lah, please jangan foto-foto aja, sama udah dipacul belum? Jadi ceritanya itu kan aku lagi syuting di sawah guys ya. Untuk killing time, menunggu. Ya udah kita selfie-selfie aja lah ya, buat Iya. menghibur gitu. Tapi Maria tuh kadang-kadang suka tiba-tiba ke sawah, ke kuburan. Kuburan nggak sih nggak? Itu Apa Katopan sih nih kamu? manajer kamu Reng. Ih, Iya. mana ada kuburan loh? Iya, serius. Serem banget. Siapa yang ke kuburan? Katopan Oh kuburan. ini tiba-tiba. karena sawahnya deket kuburan, terus dia ngeliat kayak gitu. Ih, aneh. Indonesia buat film hantu mulu nggak ada bagusnya, nonton kok yang serem-serem. Nanti rasa takutmu akan terbawa di kehidupan Film nyata. itu dari mana sih? Ini kan horror thriller, bukan horror setan, Tapi guys. walaupun horor atau thriller dan segala macam, zona merah ini buat aku justru sangat komersial. Dimana Iya. maksudnya ada gore-nya ada dramanya, komedinya semuanya ada. Jadi kayak lengkap banget. Dan yang menurut aku paling menarik adalah ensemble-nya. Pemain-pemainnya tuh diverse banget. Kayak banyak banget adegan-adegan paralel yang bersamaan. Tapi di saat yang bersamaan banyak banget kejadian yang lagi happening, chaos banget. Jadi kayak aku dan Devano lagi melakukan misi A, Mas Andri dan Kak Agni lagi ngapain, sedangkan Mas Lukman dan anaknya lagi hektik juga. Jadi semua karakter-karakter tuh punya ceritanya yang sama rata menariknya gitu. Iya. Iya. Betul. So ya, jadi nggak akan membosankan menurut aku, ini seru banget. Ya dan aku harap sih semua netizen semuanya bisa mensupport series ini di video original series Zona Merah. Untuk apa ya support aja karena ini salah satu series yang baru, Yes, fresh, fresh. semua genrenya ada, rasanya juga semuanya ada, sedihnya, happy-nya, lucunya segala macam. Jadi ini harus disupport banget. Iya, Zombie betul. lagi nggak ada lagi zombie. Ini series zombie lokal pertama Iya. di Indonesia. Terus kita bikinnya kan selokal mungkin, jadi serealistik mungkin gitu. Iya, Nggak tiba-tiba triggernya virus gitu, tapi kayak Iya. emang yang ada di Indonesia kayak Betul. ya. Ntar kalian lihat sendiri ya. Yes. Next. Oh iya. Okay. Being your fan since 2019 nggak bikin aku nyesel. You grew up so fast, Kader. Sedih banget. I hope you always learn from the fails you do. I'm proud. Sedih deh. Terima kasih Kaira. Terima kasih Kaira udah ngomong ini. Oh iya, kita lupa nyebutin nama-namanya dari tadi ya. Tadi aku sebut kali. Iya. Sedih banget. Ya pokoknya terima kasih udah Sudah selalu support. support. Pokoknya intinya Devana sebenarnya nggak pernah berubah. Cuman ada masanya waktu itu pernah berubah. Cuman sekarang balik lagi kak. Yeay. Waduh. Malah
Nggak mau lah, betul malu lah. Oke, dari Hesti, beneran mirip Selena Gomez pas masih muda sih kali ini. Amin Gila. rezekinya, amin. Jangan dong. Amin rezekinya. Dia kan, ya. Apa sih? Bener. Gosip Ih, goblok. gosip Eh, Mas. sorry. GG nih filmnya yang gak berani kayak teman gue meluk-meluk, weh. Oh, ada yang nonton sampai meluk-meluk gitu. GG nih filmnya yang gak berani kayak temen. Oh, maksudnya dia Temennya. ketakutan gitu. GG GG nih nih film, film. koma gitu. GG nih filmnya. Gitu. Yang gak berani kayak temen gue meluk-meluk. Wah, berhasil. Makasih Zona ya merah. udah nonton ya. Makasih sudah nonton. Ya, artinya kan berarti Zona Merah sesuatu series yang Tapi bikin- jujur aku nontonnya aja greget sih, Dek. Kayak aku nontonnya aja tuh kayak fuck ini. Iya. Ngerti gak sih kayak jadi kebayang sih rasa dan deg-degan setiap kalian hari juga. Jumat bakal tayang. Jadi jangan lupa buat nonton di video. Iya, ada 8 episode setiap hari Jumat akan tayang. Terus kalau kalian mau nonton duluan bisa via Express berbayar 9.000 doang itu episode. 7.000. Oh 7.000 per 7.000 episode. tadi. Aku sih baru bayar sih tadi baru nonton. Oh iya. Jadi kalau Express lebih cepat satu episode gitu. Yes. Next. Cukur. Cukur rambut. Cukur apa nih? Pepet. Sumpah itu Devalo nama cukurnya apa sih? Cakep banget. Ini mana ya? Ini zona merah ya? Berarti. Kamu nih lagi zona merah. Ini panjangan tapi. Tapi modelnya dia kayak gini, tapi lebih pendek aja sih. Sedikit. Iya, ini kamu panjang banget sekarang. Sejujurnya Liam Gallagher. Oh ya? Iya kan dia Emang tuh kayak gitu? rambutnya agak ngebob terus ada poninya atas alis gitu. Aku tuh Hmm. karena aku tahu Adi, aku kan sebagai Adi di zona merah, dia itu pengen banget ke Jakarta, Iya. orang kampung yang kayak Wannabe gitu lah Sid dia. itu keren wannabe banget Jakarta. ya. Dan terus kayak aku ngeliat Liam Gallagher, kayaknya rasa-rasanya Adi bisa ke situ sih gitu. Tuh udah dijawab kalau mau samaan. Iya, namanya Liam Gallagher. Woi Maria, kamu pernah main FTV di SCTV ya? Fun fact, aku project pertamanya tuh FTV. Dulu sama Kak Rizky Bilar sama Kak Yuki Kato, aku jadi adiknya Kak Yuki waktu Oh ya? itu. Seru banget Beli dan dulu itu, sih mirip. ya seru banget sih, itu first ever project aku. Tahun berapa Mar? Wah tahun berapa itu? 2018 Oh ya? waktu aku SMA. Tapi aku waktu itu belum bisa rajin syuting karena aku masih sekolah, jadi nggak bisa bolos-bolos. Seru. Seru dong. Nurul Huda. Adopsi. Ini adopsi. Adaptasi, fuck. Ini adopsi dari kisah nyata gak sih? Adaptasi, mohon maaf. Nurul. Aduh, geblek Kak Nurul Nurul. Azza. Emang yang namanya sorry guys. Ini adopsi dari kisah nyata nggak sih? Yang kasus perbudakan manusia gitu. Tapi lupa. Aku nggak tahu jelasnya gimana, cuman emang iya sih. Ada. Bupati Langkat. Langkat. Bupati Langkat. Jadi katanya ada Iya. perbudakan lah segala Perbudakan. macam. Akhirnya saudara kita mengambil cerita zona Mengangkat, merah iya. ini, mengambil satu sisinya dari mereka gitu. Very realistic. Menarik. Makanya kan Tapi sisi politiknya juga diambil dari nggak tahu sih. susah ya ngomongin politik itu. Nggak jadi. Oke, Alay dan Adi. Adi Sherlock sekarang juga aku mau bantu nolongin kamu. Nggak usah, udah ada Ella. Susah. Ada Ella. Ella juga ketemu juga di jalanan di rumah. Mbak Maya juga gak nemu. Masa kamu Iya. mau Terus kamu tiba-tiba iya. bantu loh. Sherlock. Susah. Susah. Tapi terima kasih atas pertolongan kamu. Saya Panjang. penggemar film zombie nih. Saya penggemar film zombie-zombie gini. Harapannya cuma satu. Tolong, kalau tidak bisa realistis, setidaknya imajinatif. Kalau mau jadi misteri, ya nggak usah banyak babi bu, bikin ngegantung sekalian. Tolong ya, tolong banget. Tolong banget. Ya berarti artinya film kita berhasil. Berhasil. Karena film kita nggak kayak apa yang kamu pikir. Iya. Anjing gitu. Dan maksudnya realistis sih kalau menurut Realistis aku. Kayak kalian pasti nanti bakal nonton banyak nemuin zombie-zombie, mayit-mayit lokal seperti petani, nenek jamu. Ya. Itu yang emang ada di kota Rimbalaya gitu loh. Jadi serealistik mungkin mayitnya dibikin, terus Betul. triggernya juga dari nama bunganya apa?
Jadi terinfeksinya dari Bunga 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 Nyai canang. Malam. Sorry. Nyai Malam judul apa lu? Sorry. Bunga cawan hantu. Cawan hantu, bunga cawan hantu. Jadi it's very realistic. Iya. Dan tadi mau ngomong apa lupa aku. Ya, maaf ya. Ayo. Next. Nah pokoknya realistis kok. Iya. Oh habis mah. Plus langsung berlangsung merah. Oke. Oke teman-teman. Teman-teman Talkative. Teman-teman Talkative, Jangan lupa buat nonton series kami video original series Zona Merah setiap hari Jumat. di video.